Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Aplikasi Sistem Rekomendasi Aktivitas Harian berdasarkan kondisi cuaca, energi, mood, dan waktu menggunakan Decision Tree. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeti Nurmaini, tim 23050515, kelas AM 2305D Malam. Program Studi Ilmu Komputer, mata kuliah Kecerdasan Buatan AI. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan AI, yaitu Bu Dewi Yuliana Eskom MTI, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal 'Alamin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di sini ada 3 latar belakang. Yang pertama, masalah sehari-hari. Menentukan aktivitas yang tepat dipengaruhi cuaca, energi, mood, dan waktu. Salah pilih bisa menurunkan produktivitas. Yang kedua, ada solusi decision tree. Algoritma klasifikasi yang mudah diimplementasikan untuk memetakan kondisi pengguna ke aktivitas yang sesuai. Dan yang ketiga, ada asisten AI interaktif, dibangun dengan Python, dilengkapi GUI modern, karakter robot, animasi, dan keluaran suara yang biasa disebut text-to-speech. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana membangun sistem rekomendasi berbasis decision tree dengan 4 variabel kondisi. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan dataset ke dalam model klasifikasi. Yang ketiga, bagaimana merancang GUI interaktif menggunakan Tinker. Dan yang keempat, bagaimana menghasilkan output berupa teks, emoji, dan suara. Di samping rumusan masalah, ada tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, membangun sistem rekomendasi aktivitas harian berbasis Python, menerapkan decision. Yang kedua, menerapkan decision tree untuk klasifikasi 4 variabel, cuaca, energi, mood, dan waktu. Yang ketiga, membuat GUI interaktif dengan asisten robot animasi. Dan yang keempat, menghasilkan rekomendasi dalam bentuk teks, emoji, deskripsi, dan suara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Ada 3 tinjauan pustaka. Yang pertama, kecerdasan buatan AI, teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia dalam berpikir dan mengambil keputusan. Yang kedua, sistem rekomendasi, memberi saran kepada pengguna berdasarkan data. Di sini berdasarkan cuaca, energi, mood, dan waktu. Dan yang ketiga, decision tree, algoritma klasifikasi berbasis struktur pohon dibangun dengan decision tree classifier dari scikit-learn. Nah, di sini ada 5 library pendukung. Yang pertama ada Pandas. Pandas yaitu mengelola, menyaring, dan menyiapkan data input. Yang kedua ada scikit-learn, yaitu membuat dan melatih model AI yang biasa disebut decision tree. Yang ketiga ada Tinker, yaitu membuat tampilan menu atau antarmuka aplikasi yang biasa disebut GUI. Yang keempat ada PyTT-SX3, yaitu mengubah teks rekomendasi menjadi suara yang biasa disebut text-to-speech. Yang kelima ada T-Reading, menjaga aplikasi tetap lancar yang biasa disebut tidak freeze saat memproses data di latar belakang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi dataset dan algoritma. Dataset di sini ada 57 data aktivitas, 4 variabel input, cuaca, energi, mood, dan waktu. Kolom tambahannya aktivitas, deskripsi, dan emoji. Di samping dataset ada alur algoritma. Di sini ada 4 alur algoritma. Yang pertama, encoding tiap kolom, categorical dengan label encoder terpisah.
Yang kedua, fitur X, cuaca, energi, mood, dan waktu. Target Y sama dengan aktivitas. Yang ketiga, model decision tree classifier random state sama dengan 42 dilatih dengan X, Y. Dan yang keempat, input pengguna di enkode. Lalu model predik memberi hasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alur sistem. Dari awal mulai user membuka aplikasi, lalu pilih cuaca, energi, mood, dan waktu, lalu encoding plus decision tree memprediksi, lalu tampilkan hasil teks emoji, dan yang terakhir robot bicara plus suara TTX. Nah, model decision tree memetakan kombinasi 4 variabel input menjadi satu aktivitas yang paling sesuai. Lengkap dengan deskripsi dan emoji dari dataset. Selanjutnya di sini ada tampilan aplikasi halaman utama. Ini tampilan aplikasi halaman utamanya sebelum mengklik cuaca, level energi, mood, dan waktu. Selanjutnya di sini ada tampilan aplikasi hasil rekomendasi. Nah, ini tampilan aplikasi hasil rekomendasi setelah mengklik cuaca cerah, level energi tinggi, mood semangat, waktu pagi. Nah, hasil merekomendasikan yaitu olahraga lari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihan. Di sini ada 5 kelebihan. Yang pertama, antar muka modern bertema gelap dengan kartu pilihan interaktif. Yang kedua, asisten visual robot beranimasi saat merespon. Yang ketiga, output multimodal teks, emoji, deskripsi, dan suara. Yang keempat, teh reading membuat UI tetap responsif saat suara diproses. Dan yang kelima, dataset variatif 57 data dengan 4 variabel input. Di samping kelebihan ada kekurangan. Di sini ada 4 kekurangan. Yang pertama, dataset masih statistis disusun manual dalam CSV. Yang kedua, belum terhubung API cuaca otomatis, dan yang ketiga, fitur suara bergantung pada TTX engine perangkat pengguna, dan yang keempat, resiko overfitting karena jumlah label mendekati jumlah data. Selanjutnya, penjelasan terakhir tentang kesimpulan dasaran. Kesimpulan, sistem rekomendasi aktivitas berhasil dibangun menggunakan Python dan decision tree. Model mengklasifikasikan aktivitas dari 4 variabel cuaca, energi, mood, dan waktu. Output berupa teks, emoji, deskripsi, dan suara mempermudah interaksi pengguna. Lalu ada saran pengembangan, integrasi API cuaca otomatis dan perluasan dataset, pengembangan ke versi web atau mobile. Cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi dengan judul aplikasi sistem rekomendasi aktivitas harian berdasarkan kondisi cuaca, energi, mood, dan waktu menggunakan decision tree. Baik, langsung saja kita running ke terminal, new terminal. Kita tulis cd project EI Yeti rekomendasi aktivitas harian. Enter, nggak error. Lalu Python app.py, kita enter, lalu muncul tampilan aplikasinya.
Nah, di sini AI bersuara. Saya ketik cuaca cerah, level energi tinggi, mood semangat, dan waktunya saya pilih pagi. Nah, hasil merekomendasikan olahraga lari. Baik, cukup sekian demo aplikasi dengan judul aplikasi sistem rekomendasi aktivitas harian berdasarkan kondisi cuaca, energi, mood, dan waktu menggunakan decision tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.